Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Kenapa Error. Pada video kali ini kita akan bahas tentang atribut selektor. Sebelumnya kita kan sudah bahas ya tentang penggunaan kelas selektor, ID selektor, dan tag selektor. Di mana ketiga selektor tersebut itu bisa dibilang kurang spesifik untuk menentukan tag mana yang harus menggunakan ya untuk menggunakan properti tersebut. Nah, makanya di sini CSS menghadirkan yang namanya atribut selektor, di mana atribut selektor ini dapat digunakan untuk mencocokkan nilai atribut yang diberikan secara lebih spesifik ya. Nah, penggunaan atribut kelas memang bisa dibilang agak sedikit menyulitkan, walaupun nggak sulit banget ya, cuman di sini saya bilang sedikit menyulitkan, tapi sangat berguna. Bergunanya gimana? Kalau misalkan kalian menggunakan dua tag ya, misalkan kalian punya dua tag HTML, tag anchor tag ya, tag link ya, di mana kedua tag tersebut memiliki kelas yang sama, misalkan namanya top misalkan. Cuman kita ingin kedua tag tersebut memiliki properti yang berbeda ya, walaupun nama kelasnya misalkan sama gitu loh. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan atribut selector untuk memilih tag HTML yang lebih spesifik ya. Dan di sini saya ada referensinya ya, kalian bisa lihat di sini. Di sini saya dari developer Mozilla ya. Di sini ada beberapa ya, beberapa atribut tag. Sebenarnya bukan beberapa tapi lumayan lengkap ya. Di sini ada contoh-contohnya. Tapi di sini kita akan nggak bahas semua ya, nggak akan bahas semua. Kita akan bahas beberapa aja. Yang penting kalian paham ya penggunaan atribut selector itu seperti apa. Ya, kalau kita ke bawah lagi tuh, lihat ya. Di sini ada atribut-atributnya ya, ada href, ada segala macam ya. Ini contoh penggunaan anchor tag ya, kayak gitu. Di sini ada juga penggunaan UL ya, biar lebih spesifik ya, atributnya kalian mau menggunakan yang mana. Itu bisa. Oke, kita langsung coba aja di text editor kita. Saya akan split ya text editornya. Oke, di sini saya akan buat file baru ya. Dan di sini saya kasih namanya selector attribute.html ya. Silakan kalian masukkan tag HTML dasar ya. Di sini saya mau ganti misalkan selector attribute ya. Dan di body sini saya akan buat tag div ya, di mana tag div ini misalkan saya akan masukkan anchor tag ya, di mana anchor tag ini misalkan kita punya target yang namanya blank ya. Kita menggunakan target blank, jadi dia membuka browser baru. Lalu di sini saya ketikkan misalkan home. Dan di bawahnya saya nggak pakai target ya, saya nggak pakai atribut target, langsung aja saya isi namanya about us ya, misalkan. Contoh lagi misalkan di bawah di sini saya menggunakan tag div lagi, di mana di dalam tag div ini misalkan ya saya isi lorem 50. Jadi dia membuat data dummy ya, kalimat dummy sebanyak 50. Nah, biar kita nggak ke samping scroll kanan kiri, kita bisa aktifkan ya for wrap-nya. Oke. Dan misalkan di bawah sini saya pengen bikin lagi deh lorem baru ya. Misalkan lorem di sini mungkin 10 aja. Tapi biar kelihatan di sini ada spasinya lebih jauh ya, saya tambahkan tag break ya. Terus di bawahnya misalkan saya kasih tag break lagi, sini saya mau tuliskan lorem lagi misalkan sebanyak 50. Oke, kayak gini ya. Ini kita close dulu. Oke. Di sini kita punya tag div, di mana tag div ini isinya anchor tag ya, linknya mau kemana. Lalu di sini kita punya paragraf ya, 3 paragraf. Di sini loremnya sebanyak 50, ini 10, ini 50. Oke. Kalian bebas ya, mau seberapa banyak pun nih, silakan. Ini contoh aja. Oke, kita akan masuk ke style ya, style CSS-nya. Kita pakai internal CSS. Tapi sebelumnya saya pengen drag and drop dulu nih. Saya pengen buka di browser dulu. Selector atributnya. Kita drag and drop aja ke sini. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, gini, misalkan. Sebelumnya kan kita sudah belajar tentang kelas selector, ID selector, dan text selector ya. Dimana seperti yang saya bilang tadi, ketiga selector tersebut itu kurang spesifik menentukan tag mana yang harus menggunakan properti CSS-nya ya. Tapi berbeda dengan di atribut ini kita bisa lebih spesifik. Caranya gimana? Caranya cukup gampang. Di atribut, di CSS ya, di stylenya, di sini saya pengen memanfaatkan tag ya, tag HTML. Sorry, kita akan memanfaatkan tag selector. Tapi di sini kita masukkan atributnya nih. Nah, contoh di sini kita kan punya target blank ya. Kita bisa manfaatkan nih atribut ini untuk digunakan di selektornya. Jadi gini, misalkan di sini kita ketik ya nama atribut apa, misalkan target, dan
isinya apa value-nya. Di sini kita isi blank-nya. Lalu di sini saya akan ketikkan propertinya ya. Misalkan simpel aja. Kita ganti warna background-nya menjadi kuning. Misalkan kayak gini ya. Nah, kalau seandainya kita refresh, lihat ya tadi. Di sini kan link-nya ya, link home dan link about us ya. Yang ini ya, home dan about us. Ini kan warna sama ya, nggak ada bedanya. Tapi kalau kita refresh, tuh perhatikan ya. Yang home ini sudah punya background berwarna kuning ya, dengan memanfaatkan atribut target ini. Kalau seandainya atribut target ini kita hapus, misalkan ya, targetnya kita hapus, kita save, kita refresh di sini. Tuh, keduanya yang akan memiliki background berwarna kuning. Tapi kalau kita kasih atribut, misalkan atributnya ya, kita pakai atribut target, value-nya blink, ya cuma salah satunya aja. Jadi yang punya atribut target ini yang akan memiliki background berwarna kuning. Oke, paham ya? Misalkan di sini, kita contoh lagi yang bawahnya ya. Kita akan coba styling yang bawah ini. Simple juga, kita akan merubah warna background aja, yang penting kalian paham. Misalkan di tag P ini saya mau kasih kelas yang namanya ini misalkan top header ya, misalkan. Oke. Terus di tag yang kedua di sini, kita akan membuat kelas namanya top misalkan. Ini biar lebih kelihatan, saya enter deh gini. Ya, biar kalian kelihatan. Dan untuk di tag P yang paling bawah sini, saya kasih misalkan top body misalkan ya. Jadi di sini kita pisahkan dengan dash, dengan strip. Di sini cuma satu kata aja top, dan di sini top bodinya kita gabung ya. Jadi kita nggak pakai dash seperti ini. Oke ya. Nah sekarang kita akan coba memberikan background untuk ketiga tag paragraf ini, tapi dengan warna yang berbeda-beda. Ya, kita coba dulu. Yang pertama kita akan coba gunakan pemisah top ini ya. Oke, misalkan di bawah sini saya pengen memasukkan atribut ya. Kita masukkan atributnya namanya class misalkan ya. Kita nggak pakai tag HTML ya, kita nggak pakai tag selector. Kali ini kita coba pakai atributnya langsung. Nah, misalkan saya punya atribut yang bernama class. Dan saya pengen cari kelas yang memiliki selektor top, ya, nama selektornya top, kita akan berikan background, ya, background color dengan warna tomat misalkan ya. Nah, kita save dulu, kita lihat hasilnya. Nah, perhatikan ya, yang memiliki kelas dengan nama top, ya, kelas top kan hanya ini ya. Nah, otomatis kelas top ini akan memiliki background tomato ya. Tomato tuh merah ke orange ya, kayaknya ini merah ke orange. Jadi dia akan memiliki background berwarna tomato ini. Nah, tapi kita juga bisa nih memanfaatkan atribut yang lain nih. Misalkan gini, ini saya komen dulu ya, saya komen dulu. Nah, kita refresh dulu biar hilang ya, biar balik ke semula. Di sini saya pengen buat atribut baru ya. Kita akan mengambil atribut kelas, tapi kita tambahkan gini, garis yang tegak lurus itu yuk, sama dengan kita ganti atau kita ambil nama kelasnya itu, nama kelas top ya. Di sini. Oke. Di sini kita kasih background, misalkan warnanya jangan tomat nih, kita bedain, violet misalkan. Kita save, kita lihat hasilnya ini. Tuh. Sekarang paragraf yang pertama ini dan paragraf yang kedua ini memiliki background dengan warna violet, ya. Padahal kan kalau kalian perhatikan ya, tadi kan kalau misalkan kita menggunakan kelas sama dengan top, otomatis dia hanya bisa mengambil atribut dengan nama top yang ini aja gitu loh, yang paragraf kedua. Sedangkan yang lain ini enggak. Loh, tapi ini kenapa kok paragraf yang ini sama ini dia memiliki warna violet? Nah, tadi kan kita tambahin ya garis tegak lurus ya, di mana garis tegak lurus ini di CSS itu dianggapnya strip ya, dash. Jadi dia bisa memisahkan karakter yang pertama dengan karakter selanjutnya. Misalkan di sini kan ada dua karakter ya, ada top, terus dipisahin dengan garis, dipisahkan dengan dash, lalu di sini header ya. Jadi strip ini dianggap pemisah sama si atribut yang CSS ini dengan cara menambahkan garis tegak lurus seperti ini. Jadi misalkan kalau di sini kalian tambahkan, misalkan top ini kalian tambahkan top body misalkan ya, jangan body deh, top up misalkan ya, nggak apa-apa lah, top up. Kalau kita refresh, hasilnya juga sama. Karena atribut kelas ini kan memiliki nama top juga ya di depannya. Nah ini berarti dianggap sama si CSS yang ini.
Karena kan kita memisahkan dengan dash ya, dengan strip. Taunya dari mana nih dash ini bisa bisa membaca strip seperti itu? Kalian bisa baca di dokumentasinya ya. Coba kita buka lagi. Kita cari ya yang dash itu yang mana. Nah, kalau seandainya kita baca dari pengertian sintaksnya ya, tuh ya. Dia bisa memisahkan elemen ya dari elemen atributnya menggunakan strip ya, dash. Nah, ini kalian bisa baca di sini nih. Karena tadi kita udah coba kan yang sama dengan aja, berarti ya udah kita memanggil kelas yang top aja gitu. Berbeda dengan yang strip ini. Sama yang lain juga ya, ada pangkat ya, ada dolar, ada bintang segala macam. Ini kalian bisa baca di dokumentasinya. Kita nggak akan coba semuanya, tapi kita akan coba beberapa ya. Oke, kita mungkin akan coba satu lagi. Mungkin kita akan coba yang pangkat ya. Yang pangkat ini sebenarnya apa sih? Nah, gini. Ini kita komen dulu. Ya, kita save, kita refresh dulu. Lalu di bawahnya sini kita akan membuat atribut baru ya, atribut CSS baru, atribut selector baru. Kita pakai atribut kelas, di mana kita akan menggunakan pangkat ya, sama dengan di sini misalkan kita ambil namanya top ya. Kita lihat bedanya nih dengan yang tadi. Nah, kita sama ya, kita background color juga, tapi di sini background colornya mungkin kita akan ganti ya, jadi Turki ya, mungkin turquoise, ya itulah. Oke, sekarang kita refresh. Tuh lihat, semuanya berwarna biru. Ketiga paragraf ini memiliki background berwarna hijau ya, sorry, berwarna hijau, berwarna turkis ini. Kok bisa? Nah, gini, kalau seandainya kalian menggunakan pangkat ya, seperti ini, pangkat seperti ke atas, berarti dia mencari atribut kelas yang memiliki nama top, baik itu dipisahkan dengan strip ataupun tidak, ya. Pokoknya asalkan ada tulisan TOP, top, otomatis backgroundnya akan berwarna menjadi turki seperti ini. Ya, semoga kalian paham ya. Jadi intinya itu, intinya. Kalian bisa baca lagi lebih jelas di dokumentasinya ya. Ini lengkap banget. Di sini ada yang ya ada yang dash yang bergelombang kayak gitu, ada yang pangkat, ada yang dolar, ada yang bintang. Kalian bisa coba satu-satu di sini. Ini lengkap banget. Saya nggak mungkin nyobain semua di tutorial kali ini karena akan terlalu panjang videonya. Ya, ini cukup lengkap banget.